Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi pada pertemuan 12 yang berisi tentang yang pertama, kurva permintaan agregat yang akan dijelaskan oleh Rani Sagita dan Japa Meta Putri Utami. Yang kedua, kurva penawaran agregat yang akan dijelaskan oleh Muhammad Fatir Caniago. Yang ketiga, inflasi permintaan agregat yang akan dijelaskan oleh Anissa Rahmaninda. Yang keempat, keseimbangan permintaan agregat yang akan dijelaskan oleh Dina Rustiana Barutu. Yang kelima, inflasi penawaran agregat yang akan dijelaskan oleh Indah Lailatul Fajri. Yang keenam, keseimbangan penawaran agregat yang akan dijelaskan oleh Foni Wulandari. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan agregat. Permintaan agregat adalah permintaan total barang dan jasa dalam perekonomian. Kurva permintaan agregat atau kurva AD, agregat demand, yaitu kurva yang menunjukkan hubungan negatif antara output atau pendapatan agregat dan tingkat harga. Masing-masing titik pada kurva AD adalah titik di mana baik pasar barang maupun pasar uang berada pada equilibrium atau keseimbangan. Seperti pada kurva A, menunjukkan kenaikan tingkat harga meningkatkan permintaan uang dari MD0 ke MD1. Tingkat bunga meningkat dari 6% menjadi 9%. Tingkat harga yang meningkat menyebabkan permintaan uang yang berlebih. Karena tingkat harga lebih tinggi, maka rumah tangga dan perusahaan perlu memegang saldo uang yang lebih besar daripada sebelumnya. Akan tetapi, kuantitas uang yang ditawarkan tetap sama. Equilibrium dibangun kembali, yaitu ketika tingkat bunga lebih besar dari 9%. Seperti pada kurva B, menunjukkan dengan tingkat bunga yang sekarang lebih tinggi, maka lebih sedikit proyek investasi yang diinginkan dan belanja investasi yang direncanakan atau I turun, yaitu dari I0 ke I1. I yang lebih rendah berarti pengeluaran agregat yang direncanakan atau AE lebih rendah. Seperti yang diperlihatkan pada kurva C, sebagai pergeseran ke bawah dari kurva AE yang lebih rendah berarti persediaan lebih besar dari yang direncanakan. Perusahaan memotong output menyebabkan penurunan Y. Kondisi ini bisa terbalik, yaitu ketika tingkat harga turun. Tingkat harga yang lebih rendah menyebabkan permintaan uang turun, yang menyebabkan tingkat bunga yang lebih rendah. Tingkat bunga yang lebih rendah mendorong belanja investasi yang direncanakan. Peningkatan pengeluaran agregat menyebabkan peningkatan Y. Nah, teman-teman, inti yang harus kita ingat dari kurva permintaan agregat ini yaitu kenaikan tingkat harga menyebabkan tingkat output atau pendapatan agregat turun. Sekali lagi, kenaikan tingkat harga menyebabkan tingkat output atau pendapatan agregat turun. Sebaliknya, penurunan tingkat harga menyebabkan pengeluaran agregat yang direncanakan naik. Sekali lagi, penurunan tingkat harga menyebabkan
tingkat pengeluaran agregat yang direncanakan naik. Nah, teman-teman, ingat kalau kurva permintaan agregat bukan kurva permintaan pasar. Dan kurva ini bukanlah jumlah seluruh kurva permintaan pasar, karena permintaan pasar bersifat individual. Sampai kurva permintaan agregat bersama menurun. Ada dua faktor yang hadir di balik selalu menurun pada kurva AD. Pertama itu kaitan konsumsi. Kaitan konsumsi memberikan alasan lain slope menurun pada kurva AD. Kenaikan tingkat harga meningkatkan permintaan uang yang menyebabkan kenaikan tingkat bunga, menyebabkan penurunan konsumsi serta investasi yang direncanakan, kemudian menyebabkan penurunan output atau pendapatan agregat. Nah, faktor yang kedua yaitu efek kekayaan real, bahwa konsumsi tergantung pada kekayaan. Semakin banyak kekayaan yang dimiliki oleh rumah tangga, semakin banyak pula yang mereka konsumsi. Nah, misalkan teman-teman memiliki uang sebesar 10 juta dalam rekening cek atau dana pasar uang, dan tingkat harga pun naik sebesar 10%. Lalu, pegangannya sekarang senilai 10% tadi lebih sedikit karena harga yang bisa Anda beli dengan uang 10 juta tadi lebih meningkat sebesar 10%. Nah, daya beli atau nilai real pegangan Anda pun turun sebesar 10%. Jadi ini faktanya, tingkat harga menurunkan nilai kekayaan, memberikan alasan lain selain menurun pada kurva AD. Kenaikan tingkat harga menurunkan nilai real kekayaan. Ini menyebabkan penurunan konsumsi yang menyebabkan penurunan output atau pendapatan agregat. Oleh karena itu, terdapat hubungan negatif antara tingkat harga dan output melalui efek kekayaan real atau efek saldo ini. Pengeluaran agregat dan permintaan agregat. Nah, di sini pasti teman-teman bertanya, bagaimana sih hubungan antara pengeluaran agregat dan direncanakan dengan permintaan agregat? Jadi, pada segala titik di sepanjang kurva permintaan agregat, kuantitas agregat yang diminta tetap sama dengan pengeluaran agregat yang direncanakan, dengan C ditambah I ditambah G. Ketika tingkat harga naik, pengeluaran agregat yang direncanakan pun turun, dan menggerakkan kurva permintaan agregat ke atas. Akan tetapi, kurva permintaan agregat menggambarkan lebih sekedar pengeluaran agregat yang direncanakan. Masing-masing titik pada kurva AD menggambarkan tingkat pengeluaran agregat tertentu yang direncanakan yang konsisten dengan equilibrium pada pasar barang dan pasar uang pada harga tertentu. Pergeseran kurva permintaan agregat. Teman-teman bisa melihat pada gambar tersebut. Didasarkan pada asumsi bahwa variabel kebijakan pemerintah G, T, dan MS itu tetap. Jika ada variabel yang berubah, kurva permintaan agregat akan bergeser. Jadi kita tuh perlu memperhatikan peningkatan kuantitas uang yang ditawarkan. Jika kuantitas uang yang ditambah pada segala tingkat harga tertentu, tingkat bunga akan turun, yang menyebabkan belanja investasi yang direncanakan dan pengeluaran agregat yang direncanakan naik. Hasilnya adalah peningkatan output pada tingkat harga tertentu. Jadi begini teman-teman, peningkatan kuantitas uang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Teman-teman bisa melihat pada gambar di samping. Gambar tersebut merupakan efek peningkatan penawaran uang atas kurva AD. Peningkatan penawaran uang atau MS menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser ke kanan dari AD0 ke AD1. Pergeseran ini terjadi karena
menurunkan tingkat bunga yang meningkatkan investasi yang direncanakan, sehingga juga meningkatkan pengeluaran agregat yang direncanakan. Jadi hasil akhirnya adalah peningkatan output pada tiap tingkat harga yang mungkin. Peningkatan pembelian pemerintah atau penurunan pajak neto juga meningkatkan output atau pendapatan agregat pada tiap tingkat harga yang mungkin. Meskipun sejumlah peningkatan ini akan menurunkan investasi swasta atau efek holding out jika penawaran uang dipertahankan konstan. Nah, peningkatan pembelian pemerintah langsung meningkatkan pengeluaran agregat yang direncanakan, yang menyebabkan peningkatan output. Penurunan pajak neto yang menghasilkan peningkatan konsumsi yang meningkatkan pengeluaran agregat yang direncanakan, dan juga yang menyebabkan peningkatan output. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar tersebut. Nah, dari gambar yang tadi bisa merupakan efek peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak neto atas kurva AD. Jadi bisa dijelaskan, peningkatan belanja pemerintah disebut dengan G atau penurunan pajak neto disebut dengan T menyebabkan kurva permintaan agregat pun bergeser ke kanan dari AD0 ke AD1. Kenaikan G meningkatkan pengeluaran agregat yang direncanakan, yang menyebabkan peningkatan output pada tiap tingkat harga yang mungkin. Penurunan P menyebabkan konsumsi naik asumsi yang lebih tinggi, kemudian meningkatkan pengeluaran agregat yang direncanakan, yang menyebabkan peningkatan output pada tingkat harga yang mungkin. Jadi tinggal begini teman-teman, peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak neto menggeser kurva permintaan agregat pun ke kanan. Dengan logika dengan jenis yang sama bisa diterapkan pada penurunan kuantitas uang yang ditawarkan, penurunan belanja pemerintah, dan peningkatan pajak neto. Dengan semua ini menyebabkan kurva permintaan agregat pun bergeser ke. Materi selanjutnya yaitu kurva penawaran agregat. Bagi teman-teman yang belum tahu apa sih penawaran agregat, penawaran agregat adalah penawaran total dari barang dan jasa dalam sebuah perekonomian. Dan bagi teman-teman yang ingin membuat sebuah kurva penawaran agregat, teman-teman harus memperhatikan hal berikut ini, yaitu dalam sebuah kurva penawaran agregat, teman-teman harus memperhatikan hubungan antara kuantitas agregat output yang ditawarkan dengan tingkat harga keseluruhan. Kurva penawaran agregat terbagi menjadi dua teman-teman, yaitu kurva penawaran agregat jangka panjang dan juga kurva agregat jangka pendek. Apa sih perbedaan dari kedua kurva tersebut? Yaitu dalam kurva penawaran agregat jangka panjang lebih menunjukkan jumlah output real ketika harga dan upah telah disesuaikan, sehingga perusahaan memproduksi output yang memaksimalkan keuntungan. Sedangkan untuk kurva penawaran agregat jangka pendek yaitu lebih mengacu pada penawaran ketika biaya produksi tetap serta upah dan biaya input lainnya tidak disesuaikan dengan perubahan tingkat harga. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan bahas satu persatu teman-teman, yaitu dimulai dari kurva penawaran agregat jangka panjang teman-teman. Yaitu apabila sebuah perusahaan ingin melakukan suatu produksi, maka jumlah output jangka panjangnya yaitu dipengaruhi oleh modal dalam perekonomian, sumber daya alam, teknologi, serta jumlah tenaga kerja yang ditawarkan teman-teman. Dan bagi teman-teman yang belum tahu gimana bentuk dari kurva penawaran agregat jangka panjang, bentuknya seperti ini teman-teman. Kurva penawaran agregat jangka panjang seperti ini teman-teman, bentuknya vertikal. Hal ini dikarenakan perekonomian berada pada setiap tingkatan harga. Lanjut kepada materi kedua yaitu kurva penawaran agregat jangka pendek teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tahu juga bentuknya seperti apa, bentuknya seperti ini teman-teman. Kurva penawaran agregat jangka pendek seperti ini teman-teman, bentuknya memiliki kecondongan ke atas. Hal ini berarti jumlah output yang ditawarkan ditentukan oleh keuntungan yang dibuat atas setiap unit yang diproduksi.
Mungkin hanya sekian materi yang bisa saya jelaskan tentang kurva penawaran agregat. Lanjut ke materi selanjutnya teman-teman. Materi selanjutnya yaitu inflasi kurva permintaan agregat. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang inflasi. Inflasi adalah peningkatan harga secara keseluruhan. Inflasi yang berkelanjutan terjadi ketika tingkat harga konsumsi terus naik selama periode waktu yang cukup lama. Sebagian besar para ekonom percaya bahwa inflasi berlanjutan terjadi jika Fed terus-menerus meningkatkan penawaran uang. Dari pengertian inflasi tersebut, maka kita dapat menghubungkan dengan inflasi kurva permintaan agregat. Inflasi demand pool adalah inflasi yang diawali dengan meningkatnya permintaan agregat. Faktor yang menyebabkan inflasi ini diantaranya yaitu 1. Meningkatnya pengeluaran pemerintah. 2. Meningkatnya permintaan barang untuk diekspor. 3. Meningkatnya permintaan barang untuk swasta. 4. Depresiasi nilai tukar meningkatkan harga impor dan mengurangi harga asing ekspor suatu negara. 5. Permintaan yang lebih tinggi dari stimulus fiskal. Contohnya, pajak langsung atau tidak langsung yang lebih rendah atau pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi. Demand pool inflation menggunakan kurva permintaan agregat AD dan penawaran agregat AS. Pada kurva ini, kita dapat melihat inflasi kurva permintaan agregat terjadi ketika permintaan agregat meningkat sehingga kurva AD bergeser ke kanan, seperti pada kurva yaitu dari AD1 bergeser ke AD2. Ketika ada permintaan berlebih, produsen dapat menaikkan harga dan mendapatkan keuntungan lebih besar. Inflasi kurva permintaan agregat kemungkinan besar terjadi ketika pada saat kondisi full employment atau penawaran agregat bersifat inelastis. Keseimbangan permintaan penawaran agregat. Seperti yang kita lihat pada kurva di atas, dapat kita simpulkan bahwa kurva AD dan kurva AS berpotongan di E, berarti permintaan dan penawaran agregat sama pada PN real YE dan tingkat harga PE. Titik E menggambarkan keseimbangan yang akan dicapai dalam perekonomian. Oleh karena itu, perusahaan tidak akan menambah ataupun mengurangi output yang diproduksikan, dan kegiatan ekonomi telah mencapai keadaan yang stabil. Apabila kelebihan penawaran berlaku, maka stok barang dalam perusahaan kelebihan. Hal ini akan mendorong kepada pengurangan kegiatan ekonomi. Apabila kelebihan permintaan berlaku, perusahaan akan menambahkan produksinya dan kegiatan ekonomi berkembang. Ketika permintaan dan penawaran agregat sama, maka tingkat kegiatan ekonomi tidak mengalami perubahan dan keseimbangan makroekonomi tercapai. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang inflasi penawaran agregat. Inflasi sisi penawaran atau disebut juga dengan cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena peningkatan biaya produksi sehingga harga penawaran barang menjadi naik. Biasanya peningkatan biaya produksi tersebut disebabkan oleh peningkatan harga dari bahan baku atau upah tenaga kerja. Selain itu, peningkatan biaya produksi juga disebabkan oleh 3 hal, yaitu pertama, turunnya jumlah nilai tukar mata uang dalam negeri dengan mata uang asing yang disebut dengan depresiasi. Yang kedua, peningkatan biaya produksi juga disebabkan oleh inflasi di luar negeri, khususnya negara partner dagang yang menjadikan barang dan produk dari luar negeri menjadi lebih mahal. Yang ketiga, peningkatan biaya produksi juga disebabkan oleh ketidakstabilan antara jumlah tenaga kerja dengan permintaan barang produksi, sehingga pemerintah menaikkan harga produksi. Jadi, inti dari inflasi sisi penawaran yaitu inflasi yang disebabkan oleh peningkatan biaya produksi. Saya akan menjelaskan keseimbangan penawaran agregat.
Perbedaan ekuilibrium jangka pendek dan ekuilibrium jangka panjang dalam penawaran agregat. Penawaran agregat jangka pendek adalah kuantitas yang ditawarkan ketika beberapa biaya bersifat variabel, tapi upah dan harga input lainnya tetap konstan. Kenaikan harga meningkatkan keuntungan perusahaan sehingga mendorong mereka untuk meningkatkan output. Jadi, kurva penawaran agregat jangka pendek adalah miring ke atas atau slope positif. Sedangkan penawaran agregat jangka panjang mewakili kuantitas yang ditawarkan ketika upah dan harga input lainnya adalah variabel. Nah, ketika harga naik, itu tidak akan meningkatkan keuntungan, karena upah dan harga input lainnya juga akan naik secara otomatis. Oleh karena itu, kenaikan harga tidak mempengaruhi keuntungan dan kuantitas yang ditawarkan. Jadi, kurva penawaran agregat jangka panjang adalah vertikal. Baiklah, sekian penjelasan materi pertemuan 12 dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.